سيدنا اغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة على نية الفتوح والمنوح ورسوة النصوص وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مؤلف مصنف هذا الكتاب الإمام الجلين وإلى جميع مشايخنا معلمنا آبائنا أمهاتنا أجداد جداتنا شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل الرحمة. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وشرع لنا الآيات وأفاض علينا بالسرور ونور قلوب المؤمنين بالتقوى والحبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. نوينا تعلم وتعليم ولقاء الاستقامة والإفعال الاستفادة والتذكر والتذكير الحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابتغاء مرضات الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin yang sama-sama kami hormati, segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Mujahidin, para asatid, para alim ulama, para orang tua, para hujjat, para tokoh semua, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur dalam keberkahan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Bapak Ibu, adik-adik, alhamdulillah yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa istiqamah. Ya para jamaah semua yang insyaallah mudah-mudahan diberikan sehatul afiat ya, dalam kebaikan, dalam keberkahan ya, dalam naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya inayahnya, kemudian juga riayahnya, ma'iyahnya. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita terus yang mendapatkan kebaikan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
dan juga bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala apa yang telah kita lakukan dan yang akan kita kerjakan insyaallah mendapatkan kemuliaan, ya, limpahan pahala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah sehat, ya, tambah berkah insyaallah. Alhamdulillah, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini kita teruskan kajian kita dari kitab tafsir Imam Jalalain, Jalal al-Mahalli wal Imam Jalal as-Suyuti rahimahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, terakhir kita sudah membahas surat apa Bapak Ibu? Surat Abasa, ya, alhamdulillah. Kemudian kita teruskan selanjutnya yaitu surat An-Nazi'at. Jadi kita berada di penghujung dari berada di akhir-akhir dari juz ke-30 ini. Ya, juz 30, dan insyaallah pagi hari ini kita mulai, ya, kita mentadabburi, kita merenungi, membahas tafsir yaitu surah An-Nazi'at. Dan surah An-Nazi'at ini, ya, hampir sama memang dengan surah An-Naba, ya. Masih membahas tentang bagaimana hari akhir, ya, kemudian juga hari kiamat, ya, hari kiamat, kemudian hari pembalasan nanti yaumul ba'ats. Dan kemudian orang-orang yang mengingkari dari yang namanya hari kebangkitan. Dan kalau kita lihat memang perbedaannya, kalau kita baca surah An-Nazi'at ini dimulai dari sesuatu yang diyakini. Ya, yang sesuatu yang diyakini kemudian pasti terjadi walaupun saat ini belum terjadi Bapak Ibu semua. Ya, hari akhir, yaumul qiyamah, kemudian nanti ada yang namanya hari kebangkitan. Kemudian baru setelah itu Allah jelaskan orang-orang yang masih berdebat tentang yang namanya hari akhir. Orang-orang yang enggak percaya dengan yang namanya hari kebangkitan. Ya, makanya kalau kita baca nanti, ya, dalam surah An-Nazi'at ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubu yawma idzin wajifa absaruha khashi'ah. Kemudian Allah gambarkan setelah itu, ya, setelah Allah jelaskan keadaan mereka nanti di hari kebangkitan, ayat 10-nya Allah katakan yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Dulu, ya, ketika mereka di dunia, mereka masih nggak percaya apa yang hari ini terjadi menimpa yang mereka rasakan. Ya, jadi Allah jelaskan dulu sesuatu yang yakin, sesuatu yang terjadi, baru Allah ceritakan bagaimana mereka keadaan dulu ketika di dunia. Beda dengan surah An-Naba. An-Naba Allah jelaskan dulu perdebatan orang-orang yang masih mengingkari, mereka yang nggak percaya dengan hari akhir, kemudian hari kebangkitan. Baru setelah itu Allah jelaskan sesuatu yang pasti. Maka Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim ya alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, ya, alam naj'al al-ardha mihadan dan sebagainya dan seterusnya. Nah, itu jadi baru Allah jelaskan sesuatu yang yakin. Ya, setelah pertama Allah jelaskan mereka masih berikhtilaf, masih berdebat, saling bertanya, saling mengingkari, ya, tentang yang namanya hari kebangkitan tersebut. Ya. Nah, itu bagaimana Allah jelaskan di dalam dua surat tersebut. Kemudian An-Nazi'at ini memang termasuk dari surat Makkiyah yang menanamkan, mengajarkan kita, ya, tentang hari akhir, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian keimanan yang lainnya termasuk hari akhir dan hari kebangkitan. Kemudian dinamakan An-Nazi'at, ya, di sini karena memang, ya, awal dari surat ini atau ayat ini yaitu disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala, yaitu adalah
wan nazi'at. Ada yang mengatakan ini surat An-Nazi'at ataupun wan nazi'at sama saja. Ya, apa An-Nazi'at artinya Bapak Ibu? Kalau diterjemah? Ya, malaikat pencabut nyawa. Jadi An-Nazi'at di sini memang malaikat-malaikat. Walaupun nanti ada beberapa tafsiran para ulama, ya, penafsiran yang lain. Kemudian selain An-Nazi'at disebut juga dengan As-Sahirah. Ya, nanti As-Sahirah juga disebutkan ya di dalam ayat, ya, di dalam surat ini As-Sahirah. Fa idzahum bis-sahirah. As-Sahirah ini apa? Jadi As-Sahirah ini adalah nggak bisa tidur Bapak Ibu semua. Orang kalau begadang itu disebut dengan sahir. Jadi nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur, itu sahir. Nah, Sahirah ini Allah gambarkan nanti ya ketika yaumul ba'ats, hari kebangkitan, orang-orang yang nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Ya, karena saking takutnya, saking dahsyatnya hari itu. Kemudian At-Tamah, ya, At-Tamah juga Allah sebutkan ya dalam ayat ini. Kemudian bisa menjadi surat An-Nazi'at disebut juga dengan surat At-Tamah, yang artinya adalah hari kiamat. Kemudian Bapak Ibu semua, ya, kalau kita lihat memang dalam beberapa tafsiran para ulama ini menjelaskan ya tartibus suwar. Jadi tertib ya urutan surat ini memang urutan yang ke-79, at-tasi'atu was-sab'un. Ya, fi tartibil mushaf ada urutan mushaf, ya. Itu kalau kita lihat urutannya ini adalah surat yang ke-79. Kemudian juga para ulama mufassirin menjelaskan bahwasanya ada tartibun nuzul. Ada urutan ini surat turunnya kapan? Ya, jadi antara tertibus suwar atau tertibul mushaf, tertib atau urutan di mushaf dengan urutan diturunkan dari Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala itu enggak sama. Jadi beda antara yang ada dalam mushaf kemudian urutan turunnya ketika diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Syekh Ahmad Tontowi beliau mengatakan dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan bahwasanya tertibun nuzul fahiya surah al-hadiyah wa thamanun ya min baini surah al-makkiyah. Urutan turunnya itu adalah urutan ke-81. Ya, dari surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang itu adalah surat Makkiyah. Kemudian turunnya setelah surat An-Naba. Ada yang mengatakan turunnya setelah surat Al-Infitar. Suratun Nazi'at tu'tabaru min awakhir surat Makkiyah nuzulan. Jadi surat An-Nazi'at ini termasuk dari surat-surat Makkiyah yang akhir-akhir. Jadi masa atau periode akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah ketika itu sebelum hijrah ke kota Madinah. Ya, maka diturunkan termasuk di dalamnya itu adalah surat An-Nazi'at. Nah, kemudian tadi Bapak Ibu semua membahas tentang bagaimana hari akhir, kemudian keadaan manusia nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini memang selalu Allah Jalla wa Ala ulang-ulang terus ya untuk kita semua. Ya, bagaimana ya kemudian ini mengingatkan kita sehingga menambah keimanan kita untuk berbekal ya persiapan untuk yaumul akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Jalla wa Ala katakan dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa." Ya, wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'at al malaikatu tanza'u arwahal kuffar. Gharqan naz'an bisyiddatin. Ya, tadi ketika memang diterjemahkan ya malaikat mencabutnya nyawa an-nazi'at. Tapi memang di sini an-nazi'at ini ya, al-malaikatu tanza'u arwahal kuffar. Mereka yang mencabut nyawa orang-orang kafir. Orang-orang yang mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menutup hidayah
ya dari Allah Subhanahu wa taala, ya dari hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidayatul Quran. Nah, ini orang-orang kafir. Ya an-nazi'at. Kemudian gharqa, naz'an bisyiddah. Kemudian dicabutnya itu bukan cabutan yang biasa Bapak Ibu semua. Ya, tapi cabutan yang luar biasa atau luar binasa begitu. Ya, ini subhanallah. Ya waliya'udzubillah, kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nazi'at ya memang tadi diterjemahkan atau ditafsirkan dengan para malaikat. Kemudian ada yang menafsirkan juga dengan angin, ya angin yang berhembus begitu kencang. Ya kalau kita sebut mungkin seperti angin apa Pak? Angin puting beliung begitu, angin topan lah yang begitu besar, ya yang menghancurkan umat manusia. Tapi memang jumhur mufassirin, para ulama tafsir sepakat ini adalah al-malaikat. Ya walaupun kalau kita lihat bentuk kalimatnya ini adalah bentuknya muannas. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah malaikat. Walaupun yang namanya malaikat ini enggak pernah disifati dia muzakkar atau muannas. Malaikat itu tidak disifati dengan dia laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi malaikat seringkali ya ditakbirkan, dijelaskan ya dalam kalimat-kalimat Al-Qur'an itu menggunakan mudzakkar. Ya, misalnya munzalin, kemudian la ya'suna Allah. Ya, mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini kan jamak mudzakkar salim, ya ya'suna kemudian ya'maluna. Ya mereka ya dalam penjelasan Allah Jalla wa Ala itu menggunakan kalimat mudzakkar salim. Artinya memang ya dengan disifati dengan mudzakkar. Walaupun memang kita nggak bisa mensifati, nggak boleh mensifati malaikat itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian juga ketika malaikat ini ya menyerupai manusia, memperlihatkan bentuknya tapi dalam manusia, dalam bentuk manusia. Nah itu ya seringkali menyerupai manusianya ya dengan jenis laki-laki. Ya misalnya kita familiar ya dengan hadis Jibril yang disebutnya dengan hadis Jibril, yang ketika itu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam itu datang ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya rajulun syadidu bayadus siyab wa sawadis sya'r. Ada orang datang dengan bajunya yang begitu putih, kemudian rambutnya yang begitu hitam. Ya, begitu rapi, ya. Kalau bahasa kita mungkin sekarang necis Bapak Ibu semua. Ya, karena dijelaskan dalam hadis tersebut la yara asarus safar. Enggak kelihatan ini orang sedang musafir. Biasanya kalau orang musafir bajunya kucel, ya, kemudian mukanya udah lemes, capek, rambutnya mungkin udah acak-acakan begitu, udah nggak rapi. Tapi ini orang nggak ada yang kenal, para sahabat nggak ada yang kenal. Tiba-tiba ini orang datang dalam majlis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bukan itu saja, mendekat ya dengkulnya dengan dengkulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya atau mengajarkan kita semua ya tentang masalah iman, tentang masalah Islam, ihsan, dan hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Ya kemudian juga banyak ya. Kemudian misalnya ketika Nabi Sulaiman ya dengan Ratu Balqis ketika ingin memindahkan kerajaan Ratu Balqis tersebut, nah itu yang bisa memindahkan begitu cepat adalah malaikat ya dalam bentuk manusia ya. Nah itu acap kali atau sering kali bahwasanya malaikat ini ya ditampakkan dengan jenis laki-laki, walaupun kita tidak mensifati malaikat ini laki-laki atau perempuan.
Nah ini kemudian wan nazi'at memang ditafsirkan dengan ta'ifatun minal malaikat, atau kelompok-kelompok dari para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini, wan nazi'at adalah malaikat yang mencabut nyawa. Orang-orang kufar, orang-orang kafir. Maka Allah sifati dengan cabutannya itu yaitu dengan gharqa. Nah, gharqa ini adalah artinya tenggelam. Ya, gharqa. Ya, jadi kalau manusia nggak bisa berenang, dia bakal tenggelam. Ya, dan tenggelam itu berarti memang dia berada bukan di atas, ya, akan tetapi di bawah, ya, bisa nyampe dasar dan sebagainya. Ya, misalnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bagaimana manusia ketika dia sudah meninggal. Ya, Rasulullah mengatakan apa yang namanya mayit itu kal gharikil mughawwath. Bahwasanya mayit itu kalau sudah dia meninggal maka gharikil mughawwath, dia bagai manusia yang terombang-ambing di lautan, yang tenggelam kemudian terombang-ambing di lautan, nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian mereka butuh bantuan. Makanya kita kalau tenggelam apa aja diambil Bapak Ibu semua, betul nggak? Ya, kalau ada kayu, walaupun kayu sebenarnya nggak mungkin juga bisa bantu kita, bakal kita ambil. Nah begitulah, ya, Rasul mengatakan innal mayit kal gharikil mughawwas, bahwasanya manusia itu ketika sudah meninggal dia bagaikan orang atau jasad yang sedang terombang-ambing di lautan, yang membutuhkan, ya, kiriman bantuan amalan, ya, dari setiap amal kebaikan. Nah ini gharqa. Artinya ketika diambil nyawanya ini, ya, itu dari ujung. Nih para ulama mengatakan dari ujung, ya, untuk menggambarkan bagaimana sakitnya, bagaimana dahsyatnya, ya, orang-orang kafir ini merasakan yang namanya sakaratul maut. Ya, na'udzubillah wal ya'udzubillah. Ya, jadi misalnya kita, ya, kalau ngelihat orang sedang sakaratul maut itu kan disebut dengan naza juga. Ya, naza itu orang lagi sakaratul maut, makanya di sini disebut dengan wan nazi'at. Ya, naza dalam keadaan naza. Ya, orang lagi sakaratul maut. Kemudian kenapa sakit? Karena memang orang-orang kafir ini nggak mau nyawanya, ruhnya itu diambil Bapak Ibu semua. Mereka nikmat dengan kenikmatan dunia, dan mereka juga takut, ya, bagaimana azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya, balasan yang akan mereka terima, ya, dari kemaksiatan mereka, dari kelalaian mereka, dari kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga keburukan yang mereka kerjakan. Ya, kita kalau lagi enak-enak di rumah, ya, kemudian kita disuruh pindah Bapak Ibu semua. Ini rumah, ya, wilayah kampung, emang dari kecil kita di sini. Ya, tiba-tiba kita diusir, tiba-tiba kita disuruh pindah. Kira-kira enak apa kagak, Bu? Enak apa kagak? Orang enak, ya. Emang kita udah betahnya di sini, disuruh pindah. Nah begitulah gambarannya. Ya, berlebih tadi dia takut dengan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagaimana dahsyatnya juga yang namanya naza atau sakaratul maut itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja Bapak Ibu semua dalam riwayat masih merasakan yang namanya sakitnya sakaratul maut. Ini subhanallah. Jadi ini bagian dari keimanan kita kepada hal-hal yang gaib Bapak Ibu semua. Makanya Allah gambarkan, Allah jelaskan, ya, Allah ibaratkan atau Allah gambarkan bagaimana dahsyatnya ini dengan kalimat wan nazi'ati gharqa. Ini enggak main-main. Ya, ketika malaikat ini mencabut nyawa orang-orang yang ingkar, yang kafir, mereka yang tidak patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau, ya, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dahsyatnya luar biasa, dan kita semua pasti bakalan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ditampakkan nggak ada lagi orang yang bermaksiat kepada Allah. Kalau ditampakkan bagaimana malaikat mencabut nyawa orang-orang yang ingkar,
Mereka yang lalai, kita nggak bakal berani lagi lalai dalam sholat, ya, dalam berjamaah dan sebagainya. Semua orang bakalan patuh tunduk ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini perkara yang gaib, nggak ditampakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah gambarkan dengan firman-Nya, dengan ayat-ayatnya, ya, dengan kalimat wan nazi'ati gharqa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau masih merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut, Bapak Ibu semua, ya, sehingga beliau minta kepada malaikat Jibril, ya, saking sayangnya beliau kepada kita semua sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meminta bagaimana sebagian dari sakitnya sakaratul maut itu beliau yang merasakan, beliau yang nanggung. Ya, saking cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam riwayat dijelaskan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika merasakan, ya, sakit yang beliau rasakan, ya, dalam sakaratul maut tersebut, ya, beliau mengatakan wa qaraba la ilaha illallah. Ya, qaraba, jadi karbun itu adalah sebuah bencana, ya, sebuah sakit, ya, sebuah musibah yang begitu besar. Ya, beliau merasakan sakit sehingga mengatakan wa qaraba la ilaha illallah, wa qaraba la ilaha illallah. Kemudian Sayyidatuna Fatimah ya radhiyallahu taala anha beliau mengatakan wa qaraba ya abata, wa qaraba ya abata, wa qaraba ya abata. Wahai ayahandaku, betapa sakitnya, apakah betapa sakitnya apa yang kau rasakan? Ya, sehingga bagaimana tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meminta keringanan buat kita semua sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau yang mengambil sebagian dari sakitnya yang namanya sakaratul maut. Ya, ketika nazak tersebut, Bapak Ibu semua. Ya, maka bagaimana Allah ingatkan wakila man raq wa dhanna annahul firaq. Dalam soal kiamah Allah katakan wakila man raq. Ya, siapa lagi, ya, yang bisa diminta bantuan, siapa lagi yang bisa minta pertolongan ketika nyawa kita sudah nyampe di tenggorokan. Ini dahsyatnya luar biasa. Ya, bagaimana manusia mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akhir, ya, penyesalannya, ya, masih, ya, yaitu adalah ketika benar-benar nyawa itu sudah berada di kerongkongan. Maka Allah gambarkan wan nazi'ati gharqa. Ya, ketika malaikat ini mencabut nyawa orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar dengan cabutan yang begitu dahsyatnya. Maka di sini, ya, Al-Imamul Jalalain mengatakan naz'an bisyiddah. Cabutan yang begitu keras, yang begitu kasarnya, yang begitu sakitnya. Ya, balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal 'abdal kafir idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun. Ya, dalam riwayat dikatakan ghilazun shidadun yasudul wujuh ma'ahumul musuh wa fi riwayah minan nar fayajlisuna minhu maddal basar summa yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih fayaqul ayyatuhan nafsul khabisah ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabih, ya, fatafarraqu fihi jasadih. Kemudian selanjutnya bagaimana, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana ketika manusia, ya, dalam keadaan nazak, nyawanya, ruhnya diambil oleh para malaikat-malaikat ini. Dan mereka adalah malaikat-malaikat yang Allah perintahkan tadi, ya, untuk mengambil nyawa orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun malaikat dari langit, ya, malaikat-malaikat yang kasar, yang begitu keras, hitam wajahnya, ya, kemudian juga pakaian tebal kasar, ya, terbuat dari api neraka. Kemudian malaikat tersebut, ya, duduk, ya, di kepala. Kemudian berkata, ya ayyatuhan nafsul khabisah. Beda dengan yang sering kita dengar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, itu untuk orang-orang yang beriman nanti ada lagi.
Nah, ini dikatakan oleh para malaikat, ya ayyatuhal khabisa ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Ya keluarlah ya menuju ya murkanya Allah ya dan kemarahannya Allah Jalla wa ala. Ya marah dan murkanya Allah Jalla wa ala. Nah, ini keadaan manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam penjelasan Imam Syaukhani ya Allah taala, kemudian beliau mengatakan wa ighraqun nazi' fil khaus. Ini beliau menggambarkan bagaimana ta'bir makna dari gharqan ini, bahwasanya seperti orang ketika memanah ya, yaitu ditarik ya sekencang-kencangnya, kemudian supaya anak panah ini bisa ya meluncur, bisa kencang ya meluncurnya. Nah, itu bagaimana tarikan itu seperti orang sedang ya menarik musuh. Kemudian firman Allah Jalla wa ala ini menggambarkan juga orang-orang kafir ketika dicabut nyawanya. Dalam surah Al-Anfal ayat 50 Allah katakan walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Bagaimana ya malaikat itu mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka. Al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat ya memukul wajah, wujuhahum, kemudian wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Ya, supaya mereka merasakan azab yang begitu pedihnya, yang membakar, yang membinasakan mereka. Jadi dari awal ya sudah diberikan azab oleh Allah Jalla wa ala. Nah, ini wan nazi'ati gharqa. Kemudian selanjutnya wan nasyitati nashta. Ya wan nasyitati nashta. Nah, ini adalah malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Nah, di sini tafsirkan al malaikatu tanshitu arwahal mu'minin ay tasliha birifqin. Bagaimana malaikat-malaikat ini mencabut nyawa orang-orang yang beriman ya dengan lemah lembut ya, pelan-pelan, dengan penuh kenikmatan. Ya, ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya summa yaji'u ya malakul maut alaihi salam hatta yajlisu 'inda ra'si. Sama tadi keadaannya, malaikat datang ya turun ya duduk di atas kepala manusia tersebut. Kalau tadi ya ayyatuhan nafsul khabisah, kalau ini ya ayyatuhan nafsut tayyibah ya, ataupun al-mutmainnah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai orang-orang yang di dalam jiwanya penuh dengan ya kenikmatan, penuh dengan ketentraman, maka keluarlah ya menuju ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini digambarkan bagaimana keluarnya ruh dari jasad mereka ya, fatakhruju tasilu kama tasil qitrah min fi siqa. Bagaimana keluarnya ruh dari jasad mereka seperti keluarnya tetesan air ya yang keluar dari ceret ataupun teko, yang begitu mudahnya ya, dimudahkan segalanya dari awal ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya dua. Jadi ada wan nazi'at, kemudian wan nasyitati nashta. Maka Allah gambarkan wan nasyitati nashta. Jadi ketika dicabut ya, oleh malaikat ya, orang-orang beriman ini dengan nashta, tadi dibirifqin walutfin, yaitu dengan penuh kenikmatan, penuh dengan kelembutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua perbedaan para jamaah semua antara orang-orang yang beriman ya orang-orang yang kafir. Tapi lihat tadi bagaimana riwayat menjelaskan ya keadaan saqatul maut, keadaan naza' yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bagi orang-orang yang beriman memang lutf ya dengan kelembutan ya, pelan-pelan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja masih merasakan yang namanya sakit. Ya. Maka mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kekuatan keimanan kepada kita semua ya untuk berbekal ya untuk hari kemudian. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian selanjutnya wasabihati sabha, ya, wasabihati sabha. Nah, ini sama masih menjelaskan tentang malaikat. Ya, wasabihati sabha. Ya, malaikat-malaikat, ya, al-malaikatu tasbahu minas sama'i bi amrihi ta'ala ay tanzil. Yaitu malaikat yang memang ya tasbah. Jadi tasbah ini sabiha. Jadi memang seperti berenang Bapak Ibu semua. Jadi yasbah itu berenang. Kemudian ketika kita membaca penjelasan dari Al-Imam Al-Jalain, al-malaikatu tasbahu minas sama'i bi amrihi ta'ala. Jadi turun, ya, tapi digambarkan dengan bukan dengan tanzil, bukan kalimat nazala, tidak, tapi dengan sabaha. Artinya turun yang begitu cepat. Ya, bukan turun yang biasa, tapi turunnya yang begitu cepat. Ya, turun atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menjelaskan bahwasanya turunnya ini tadi untuk mencabut nyawa para manusia. Ya, maka turunnya ya dengan cepat. Begitu juga nanti ya ketika naiknya ta'aruj, ya ta'aruju tidak digambarkan dengan tasmu, tapi ta'aruju ila sama, bahwasanya dia naik membawa ruh atau nyawa manusia itu juga dengan cepat. Nah, ini Allah gambarkan bagaimana malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk sumpah Bapak Ibu semua. Ya, jadi ya sering kita jelaskan, sering kita temukan dalam Al-Qur'an ketika Allah menjelaskan awal-awal surat, ya banyak ya diawali dengan sumpah-sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini Allah bersumpah ya dengan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wan nazi'ati gharqa, kemudian wan nasyitati nashta, kemudian wasabihati sabha. Kemudian selanjutnya fasabiqati sabqa, ya. Fasabiqati sabqa, kemudian fal mudabbirati amra, ya, fasabiqati sabqa. Nah, ini kalau kita lihat tadi memang awalnya dengan huruf waw, ya, al waw, ya, wan nazi'ati gharqa, kemudian wan nasyitati nashta, kemudian wasabihati sabha. Nah, ayat keempat ini dimulai dengan huruf fa, ya, fasabiqati sabqa, kemudian fal mudabbirati amra. Ya, ada yang mengatakan ini masih termasuk dari jenis malaikat. Ya Allah jadikan sumpah, ya Allah jelaskan dalam awal-awal surah An-Nazi'at ini ya kelompok-kelompok malaikat yang Allah turunkan. Nah, pendapat yang kedua di ayat 4 ini menjelaskan tentang bagaimana ya keadaan atau sifat-sifat yang Allah jelaskan tadi, malaikat yang tiga tadi. Ya, wan nazi'at, kemudian wan nasyitat, kemudian wasabihat. Ya, tapi memang kebanyakan para ulama menjelaskan ini termasuk dari kelompok-kelompok para malaikat ya Allah jelaskan, yang Allah jadikan sumpah ya ketika mengawali surat An-Nazi'at ini. Ya, maka kelompok yang selanjutnya adalah fasabiqati sabqa. Al-malaikatu tasbiqu bi arwahil mu'minin ilal jannah. Malaikat-malaikat yang memang dia musabaqah, berlomba-lomba. Jadi pergerakannya ini ya sama-sama ya mengerjakan kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan ya dengan ruhnya para orang-orang yang beriman ya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam firman Allah Jalla wa Ala surah Fatir, Allah katakan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi saking cepatnya karena memang Allah jadikan ya malaikat ini memiliki sayap masing-masing, ada yang 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, ini bagaimana bentuk malaikat sehingga memang Allah jelaskan ya fasabiqati sabqa, ya cepat kemudian saling berlomba, ya musabaqah, ya berlomba dengan ruhnya atau dengan orang-orang yang beriman ya untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fal mudabbirati amra,
Ada malaikat-malaikat yang memang diperintahkan untuk mengatur ya urusan dunia, urusan kita semua, ya umat manusia. Ya al-malaikatu tadbiru amra dunya ay tanzilu bitadbirih. Ya wa jawab hadhil aqsam mahdhub ay la tub'athunna ya kuffar Makkah wa huwa 'amil fi. Jadi memang setelah qasam ini yang disebut dengan al-muqsam bih, nanti muqsam alaihnya memang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau jawaban dari sumpahnya Allah Jalla wa ala ini mahzuf. Ya, tidak disebutkan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi memang ya isinya bisa kita lihat nanti dari jawaban qasam ini, yaitu di ayat 10. Ya, ketika Allah katakan bahwasanya yaquluna inna lamarduduna fil hafira idza kunna 'idhaman nakhira. Ada yang mengatakan di ayat yang kelima nanti ke-6. Ya yauma tarjufur rajifah. Nah, itu sudah mulai dari yang namanya jawabul qasam, jawaban dari sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, fal mudabbirati amra, ini kelompok malaikat yang memang mengatur urusan dunia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang mengatur ini hakikatnya adalah Allah Jalla wa ala. Tapi malaikat memang hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal mudabbir. Jadi dabbara yudabbiru itu adalah yang mengatur. Ya, makanya kalau di pondok itu ada namanya mudabbir. Ya, mudabbir itu biasanya dulu ketika kita mondok, ya mudabbir itu kakak kelas, ya abang-abang kelas, ya jadi mudabbir. Nah, disebutnya mudabbir. Ya fal mudabbirati amra, bahwasanya ada malaikat-malaikat yang memang diperintahkan ya untuk mengatur urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah jelaskan ya jawabul qasam, jawaban dari sumpah-sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah. Ya, yauma tarjufur rajifah, an-nafkhatul ula adalah tiupan yang pertama. Ya biha yarjufu kulla syai' ay yatazalzal fa wusifat bima yahdusa minha. Bahwasanya bagaimana ya ketika tarjufur rajifah ini, ketika manusia semua dibangkitkan, ya tarjufur rajifah dengan tiupan yang pertama, nafkhatul ula, yang memang ketika tiupan ini yarjufa kulla syai', itu mengguncangkan, menghancurkan semuanya. Ya ayat azalzal, ya semuanya hancur. Fahu sifat bima yahdusa minha. Ini ya bagaimana dijelaskan dalam beberapa banyak begitu ayat ya firman Allah Jalla wa ala ya ketika menjelaskan hari kiamat, yaumul kiamah, ataupun tiupan yang pertama. Ya yauma tarjufur rajifah. Ya. Ini ayat-ayatnya ketika Allah jelaskan ya bagaimana keadaan hari kiamat, al-infitar ya 1 sampai 3, idzas sama'u fatarat dan seterusnya. Kemudian soal zalzalah, kemudian surat Al-Hajj. Ya Allah katakan ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas saati syai'un azim, bahwasanya guncangan hari akhir ini adalah sesuatu yang begitu dahsyatnya. Kemudian yang lebih dahsyat lagi Allah jelaskan di dalam surah Az-Zumar. Ini juga menjelaskan nanti tentang bagaimana setelah dihancurkan kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Bahwasanya ketika tiupan sangkakala itu ya ditiup maka semua mati. Ya guncangan itu mematikan semua makhluk, baik yang ada man fis samawati wa man fil ard, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, illa masya Allah, kecuali ya siapa saja yang Allah kehendaki untuk tetap hidup. Ya kemudian tatba'u harradifah. Ya setelah Allah katakan yauma tarjufur rajifah, kemudian tatba'u harradifah. Ya ini adalah nafkhatu tsaniyah, yaitu adalah tiupan yang kedua.
Ya, wa bainahuma arba'una sanah. Jarak antara keduanya itu arba'una sanah. Yaitu adalah 40 tahun. Ya, ada yang mengatakan Allahu a'lam. Ya, tapi memang ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40 hari. Ya, dalam riwayat hadis Abu Hurairah, karena memang hanya disebutkan arba'un, yang 40. Ya, ada yang mengatakan tahun, kemudian ada yang mengatakan hari. Ya, wal jumlah kalau di sini disebutkan arba'una sanah, yaitu adalah 40 hari. Ya, 40 tahun ya. 40 tahun di akhirat nanti beda dengan kita 40 tahun di dunia. Ya, nanti hitungannya. Ya, hitungan atau kehidupan satu hari di akhirat. Wal jumlah min ar-rajifah ya fal yawm wasi'lin nafqatain wa ghairihima fasaha tarfiyatuhu lil ba'as al-waqi' aqib ats-tsaniyah. Ya, bagaimana dijelaskan bagaimana keadaan manusia ar-rajifah. Ya, rajifah di sini adalah menjelaskan tentang hari ya, di mana sangkakala yang kedua itu ditiup. Ya, kemudian ini membangkitkan. Ya, fasaha tarfiyatu lil ba's. Ya, ketika ditiup maka semua makhluk yang tadinya mati maka akan hidup kembali. Ya, al-waqi' aqib ats-tsaniyah, setelah tiupan yang kedua. Nah, ini dalam hadis Abu Hurairah dijelaskan ma bainan nafqataini arba'un. Ya, antara dua tiupan tersebut jaraknya adalah 40. Ya. Maka ditanya, ya arba'una syahran, ya, ada yang mengatakan hari ataupun bulan. Kemudian qalu arba'una sanah. Rasulullah ditanya apakah arba'una sanah? Ya, Abu Hurairah ditanya arba'una sanah, apakah 40 itu 40 tahun? Qala abait. Ya, bahwasanya aku tidak bisa memastikan. Ya, jadi antara 40 tahun, 40 bulan ataupun 40 hari, Allahu a'lam. Ya, tentunya ada jarak dan Allahu Jalla wa Ala yang Maha tahu. Kemudian ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan summa yunzilullahu minas sama'i ma'an fayanbutuna kama yanbutul baqlu wa laysa minal insan syai'un illa yabla illa 'azman wahidan. Bahwasanya Allah turunkan air dari langit, kemudian manusia pun tumbuh ya seperti tumbuhan sayur mayur dari tanah. Artinya manusia hidup. Ya, tidak ada yang tersisa satupun dari tubuh manusia. Ya, kecuali hanya satu tulang, yaitu tulang ekor, dan tulang tersebutlah yang disusun manusia. Ya, yang bagaimana manusia nanti dibangkitkan pada hari kebangkitan dari tulang ekor. Ya, makanya semua manusia hancur kecuali memang orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang masih utuh jasadnya, ya, masih wangi kafannya. Itu ada ya, Pak? Ada nggak yang begitu? Ini subhanallah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Ya, ada orang juga yang sudah hancur. Ya, baru berapa bulan sudah hancur, ya. Ya, mungkin tanah itu udah kesel, ya, bagaimana makhluk-makhluk Allah itu sudah kesal. Ya, nauzubillah wa ni'auzubillah. Ya, beda dengan jasadnya Fir'aun. Kalau jasadnya Fir'aun Allah abadikan. Ya, jadi badannya nggak habis. Ya, nanti kalau mau lihat ada di Mesir, ya, di Kairo, ya, di museum Kairo tersebut, ya, di Tahrir, daerah Tahrir, ya, di kota Kairo itu ada museum Kairo namanya, museum Kairo. Nah, itu kalau mau masuk masih ada jasadnya. Jasadnya Fir'aun itu masih awet, ya, masih awet. Kemudian juga memang Allah abadikan. Dalam surah Yunus itu Allah katakan, fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Bahwasanya hari itu ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah abadikan, Allah awetkan badannya. Ya, supaya apa? Supaya menjadi pelajaran untuk orang-orang yang hidup setelah Fir'aun. Jadi ketika ditemukan masih utuh badannya semuanya sampai saat ini itu bisa dilihat. Akan tetapi memang ada keriputnya.
ya, tapi tidak terlihat tulangnya, masih ada semuanya. Nah itu kalau mau lihat nanti mudah-mudahan misalnya umroh plus Mesir gitu kan, ya mampir ke Mesir ya untuk ngelongok atau nengokin Firaun. Tapi jangan berdoa di sana, ntar berdoa lagi kan, ya. Nah itu Bapak Ibu semua, ya bagaimana Allah jelaskan dahsyatnya yang namanya hari akhir, hari kebangkitan, bahkan tadi yang namanya halun naza' ketika manusia ya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan wasilah para malaikat itu yang mencabut nyawa manusia. Ya maka mudah-mudahan senantiasa kita terus dalam kebaikan insyaallah Subhanahu wa taala, senantiasa istiqamah dalam kebaikan. Mudah-mudahan insyaallah Al-Quran ini menjadi nasihat, ya, menjadi pelajaran, menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu juga mungkin ada yang ingin didiskusikan. Cukup? Ada? Ya. Silakan. Oke. Nasib seseorang kan sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Apakah di akhir hayatnya bisa berubah? Ya. Jadi memang bagaimana takdir ya. Jadi takdir itu semua sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah ditentukan oleh Allah Jalla wa ala. Kemudian semuanya Allah Jalla wa ala Maha mengetahui ya bagaimana akhir dari kehidupan umat manusia. Ya kemudian dalam kehidupan bahwasanya memang ada sesuatu yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Ya bagaimana Allah berikan yang namanya ikhtiar, ada yang namanya usaha manusia, ada ikhtiar, ada sa'ayun. Ya manusia ketika memang dia kafir, misalnya terlahir dalam keluarga kafir, akan tetapi kalau kita lihat dalam hadis, memang manusia itu kan dalam keadaan fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, ya dalam keadaan muslim. Tapi misalnya dia dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang kafir atau non muslim, maka hakikatnya bagaimana Allah berikan akal dalam kehidupan manusia ya untuk berpikir. Allah berikan hati, kemudian bagaimana manusia itu ditumbuh kembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melihat alam semesta dan sebagainya. Nah itu namanya ikhtiar. Dia berusaha menangkap bagaimana fenomena kehidupan yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tinggal manusianya nih. Ya, ketika memang jadi semuanya memang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam periode kehidupan manusia juga Allah tahu. Ya, bagaimana akhir hidup kita itu Allah tahu semuanya. Tapi dalam kehidupan kita Allah berikan yang namanya ikhtiar, ada usaha. Ya, kita nggak pernah tahu takdir kita baik ataupun buruk. Ya, masing-masing kita pengen takdir kita adalah baik. Ya, maka disitulah kita berusaha, ya berlomba-lomba bagaimana menjadikan mudah-mudahan takdir yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takdir yang baik. Ya, jadi jangan beranggapan bahwasanya terlahir dari keluarga yang kafir udah ujung-ujungnya neraka dan sebagainya. Enggak. Allah berikan kesempatan. Ya begitu juga orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang lahir dalam keluarga atau lingkungan yang muslim, nggak ada jaminan dia bakal muslim terus. Ya kalau dalam hadis dijelaskan ada orang yang ya kehidupannya itu kebaikan terus, tiba-tiba di akhir hayatnya ya di sisa-sisa kehidupannya dia tergelincir. Ya hanya tinggal selangkah lagi ya dia masuk surganya Allah Jalla wa ala. Akan tetapi amal perbuatannya menjurus kepada amalan ahli neraka. Ada orang yang selama kehidupannya maksiat, akan tetapi di akhir hayatnya, di sisa hidupnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ada ikhtiar di situ. Walaupun Allah itu udah tahu endingnya seperti apa, Allah tahu. Ini manusia nanti bakal endingnya seperti apa, Allah tahu. Ya.
Sama seperti Allah ingatkan Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang pembesar kafir Quraisy emang udah begitu ya, mau diingetin mau nggak diingetin ya tetap begitu ya, karena Allah tahu bagaimana endingnya mereka para pembesar kafir Quraisy itu tetap dalam kekafiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi tadi bahwasanya Allah Maha tahu bagaimana endingnya, bagaimana akhir kehidupan kita, tapi dalam kehidupan Allah berikan yang namanya ikhtiar untuk kita berusaha ya. Yang tadinya malas, mudah-mudahan dengan ikhtiar tersebut maka kita bisa menjadi lebih rajin lagi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Malaikat penyambut nyawa, Ustaz. Dan di sini kan hanya singkat tadi malaikat-malaikat ini dari satu penyambut nyawa. Padahal kalau di malaikat sepuluh itu kan Israfil yang menyambut nyawa. Iya. Malaikat apa, Ustaz? Pemilik atau penyambut nyawa itu? Ya, jadi memang begitu banyaknya malaikat. Jadi kalau kita lihat memang An-Naziat ini bukan hanya satu. Ya, mungkin yang selama ini yang kita kenal ya adalah An-Naziat. Pencabut nyawa itu adalah malaikat Israel. Ya, malaikat Israel, kemudian yang meniup sangkakala Israfil. Ya, itu memang malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui. Tapi kalau kita berbicara malaikat ini banyak sekali jumlahnya ya. Bahkan dalam riwayat itu yang pernah kita jelaskan, malaikat itu senantiasa tawaf di Baitul Ma'mur. Jadi ada Ka'bah ya di atas langit itu yang sejajar dengan Ka'bah yang ada di dunia ini. Itu sekali tawaf itu bisa ratusan ribu malaikat. Dan setelah keluar dari Baitul Ma'mur nggak pernah kembali, dan terus bergantian para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wallahu alam. Jadi kalau kita lihat memang di sini adalah malaikat jamak, berarti memang banyak ya malaikat-malaikat ya yang turun ya untuk mencabut nyawa, atau malaikat-malaikat yang memang bersamai atau nemenin manusia ketika dicabut nyawa. Wallahu alam. Apakah yang nyabut cuma satu tadi malaikat Israel, akan tetapi yang turun banyak ya, ataupun selain Israel juga ada yang lain yang menyambut, Allahu a'lam. Akan tetapi memang di sini ketika Allah menyebutkan malaikat itu begitu banyak, artinya lebih dari 2, 3 dan seterusnya ya. Misalnya ketika Allah kuatkan orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang mereka terus ibadah. Allah katakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ini para ulama mengatakan ini ayat menjelaskan ketika manusia tadi sedang dalam keadaan nazar, ketika dalam keadaan sakaratul maut, Allah turunkan tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang nemenin ya banyak juga. Allah alam apakah yang nyabut cuman malaikat Israel ya, kemudian yang nemenin banyak, ataupun ada juga yang ikut mencabut selain malaikat Israel. Wallahu a'lam bishawab. Khalas? Ya, jazakallahu khair. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa menambah hazanah keilmuan kita, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa Ala, senantiasa kita terus menjadi hamba-hamba yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.